Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah memberi kesempatan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Point of Sale ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu membuat aplikasi kasir berbasis website. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chandra Aldi Kuncoro dengan NIM 22014786. Saya di sini sebagai perancang IRD. Perkenalkan, saya Fadil Hafid Pradana dengan NIM 22014769 sebagai back-end. Saya Pandu Darmawan dengan NIM 22014743 sebagai perancang database. Saya Amri Fahrizal Siddiq dengan NIM 22014736 sebagai front end. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Gambaran umum. Aplikasi berbasis website ini dapat memudahkan sebuah perusahaan dalam mengelola transaksi, barang, dan user. Dengan menggunakan aplikasi berbasis website ini, diharapkan dapat mempermudah dalam mengelola data transaksi, barang, dan user. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan framework Laravel 10, menggunakan database MySQL, dan menggunakan template admin LTE. Tabel berikut adalah gambaran tabel IRD-nya. Di sini memiliki 4 tabel, yaitu terdapat tabel user, tabel produk, tabel kasir, dan tabel transaksi. Nah, di tabel user terdapat atribut ID sebagai primary key, kode, nama, email, password, dan roles. Nah, satu ID dapat mengakses satu kasir. Di kasir itu terdapat atribut ID sebagai foreign key, terus terdapat kode transaksi, ID produk, nama produk, harga, jumlah, dan total. Selanjutnya yaitu di tabel produk, satu ID user dapat mengakses banyak produk. Di dalam produk itu terdapat atribut seperti ID, kode, nama produk, dan harga. Terus lanjut ke kasir, yaitu di ID produk, itu dapat mengakses banyak produk. Sedangkan di kode transaksi, satu kode transaksi hanya bisa untuk mengakses satu transaksi. Di transaksi terdapat atribut seperti ID, kode transaksi, total pembayaran, kembalian, invoice, dan tanggal. Selanjutnya kita itu akan mendemokan aplikasinya. Baiklah, saya sini akan mendemokan loginnya. Kita masukkan di sini admin email.com, terus masukkan passwordnya. Lalu kita login. Baiklah, seperti inilah gambaran dashboardnya. Terus kita di dashboard admin ini kita dapat memanajemen data usernya dan bisa menambahkannya. Nah, di sini ada tampilan dari manajemen usernya. Terus kita bisa menambahkan data usernya, yaitu kita tambah. Terus kita masukkan di sini, misalnya kita sebagai kasir, kita masukkan kasir, emailnya, terus kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa memilih role-nya, yaitu sebagai admin atau sebagai kasir. Kita pilih sebagai kasir dan tambah. Nah, di sini tadi yang telah kita tambahkan telah masuk ke dalam manajemen data user dengan nama kasir dan emailnya kasir email.com. Di sini kita dapat mengeditnya juga. Seperti ini tampilan editnya. Misalnya kita ubah passwordnya di sini jadi
Kita terus edit dan berhasil. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita juga dapat menghapusnya. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman produk. Di halaman produk ini admin dapat memanajemen data produk seperti menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data. Yang pertama kita akan menambahkan data. Dengan nama produk kita tuliskan es teh Kampul dengan harga Rp5.000. Kita tambah. Kemudian kita akan mengedit data es teh Kampul. Seperti ini halaman editnya. Kita ubah es teh Kampul menjadi es jumbo dengan harga 5.000. Kita pilih edit. Oke, data berhasil diedit. Kemudian untuk menghapus data produk kita dapat memilih delete. Fitur selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah menuju ke halaman laporan. Nah, di halaman laporan ini berfungsi untuk menampilkan data dari transaksi penjualan kasir. Namun sementara ini dikosongkan terlebih dahulu karena belum ada transaksi. Nah, di sini kita dapat memfilter transaksi tersebut dari menggunakan tanggal seperti ini. Misalnya kita ingin menentukan transaksi pada tanggal 12. Nah, maka nanti harusnya akan muncul transaksi di sini. Ya. Oke, selanjutnya masuk sebagai kasir. Ini kita lakukan terlebih dahulu. Untuk akunnya yang sudah dibuat oleh admin tadi, kasir@email.com. Nah, di sini masih kosongan di dashboardnya. Ini kita masuk ke tab penjualan. Di sini kita bisa menambahkan produk. Nah, list-list produk ini yang telah ditambahkan dari halaman admin tadi, misalnya es teh jumbo. Misal ada pembeli, beli 2. Nah, sudah masuk ke sini, totalnya 10.000 ya. Misal duitnya uangnya 10.000, tidak ada kembalian. Klik bayar, transaksi oke. Nah, transaksi berhasil, nanti otomatis cetak nota. Nih, setelah jumbo 2, 5.000, total 10.000, kembalian 0. Ya, nah, untuk invoice tadi akan masuk ke halaman laporan sendiri. Nah, untuk halaman laporannya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan ini adalah halaman laporan dari kasir. Di sini berisi histori atau riwayat penjualan yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya tadi sudah melakukan transaksi 1 kali, maka nanti akan masuk ke menu laporan. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan nomor, kode transaksi, tanggal, kode kasir, total, bayar, kembalian, dan aksi. Nah, pada aksi ini dapat melihat detail dari transaksinya, atau juga bisa mencetak transaksi tersebut dengan menekan tombol print, maka nanti akan diarahkan ke halaman print. Nah, Buka sih. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya kita akan menampilkan short kodenya. di sini 3. Oke, di sini saya sebagai backend akan menampilkan halaman controllernya. Ini ada terdapat beberapa controller yaitu
out controller, dashboard, kasir, produk, transaksi, dan user. Yang pertama out controller sebagai validasi di login. Yang pertama ada fungsi index, ini akan menampilkan ke halaman register. Nah, yang kedua ada fungsi store, ini akan membuat kode dari karbon, lalu memberikan validasi nama, email, password, dan role. Role-nya ada dua, yaitu admin dan kasir. Setelah itu akan membuat usernya dengan user kode, request nama, request email, dan passwordnya kita hash atau dienkripsi agar aman. Nah, ketika sudah di save, selesai akan redirect ke halaman login dengan alert sukses. Ketika gagal akan halaman register. Nah, untuk halaman register ini kita disable karena untuk halaman login saja. Yang kedua adalah fungsi login. Ini akan membuat ke view loginnya. Yang kedua ada fungsi role login. Ini validasi ketika loginnya. Ketika loginnya harus memakai email dan password. Nah, ini akan mencari di usernya. Ketika usernya adalah admin, nanti akan redirect ke halaman admin dashboard. Dan ketika usernya kasir, nanti redirect ke kasir dashboard. Nah, ketika salah, ini akan memiliki pesan gagal, email atau password salah. Ini ada fungsi logout juga. Yang kedua selanjutnya adalah dashboard controller. Ketika role-nya kasir akan melakukan transaksi, total transaksinya, dan transaksi hari ini. Namun ketika role-nya admin, nanti akan menampilkan usernya, produknya, transaksi, lalu detailnya, dan transaksi hari ini, dan akan return ke dashboard masing-masing. Selanjutnya ada kasir controller. Di sini ada fungsi indeks yang akan menampilkan produk, kasir, karbon atau tanggalnya, dan format tanggal dan transaksi. Dan kita akan menampilkan validasi untuk membuat kodenya, dan akan mengambilkan ke halaman indeks. Lalu untuk fungsi store, ini akan membuat fungsi create atau menampilkan transaksi. Ini akan memvalidasi out usernya, lalu datanya di request all atau memanggil semua. Untuk subtotalnya, ketika data dikali jumlah. Ketika produk ada, kasir, where ID produk, request ID produk yang pertama atau first. Jika produk ada, kan redirect ke halaman kasir. Atau ketika tidak ada, ini akan kasir membuat transaksi baru dengan meminta kode-kode transaksi, ID, harga, jumlah, dan total. Kita sudah disimpan akan redirect ke halaman kasir. Selanjutnya ada fungsi update. Ini akan memvalidasi seperti yang create, validasi usernya, terus data akan dipanggil semuanya. Ketika subtotal harganya dikali dengan jumlah. Lalu kasir akan mencari ID-nya, lalu kasir akan meminta jumlah, total, dan update. Ketika sudah akan redirect ke halaman kasir. Selanjutnya adalah halaman destroy atau fungsi destroy atau hapus. Kita validasi usernya, lalu kasir mencari ID-nya, lalu kasir menghapus dan redirect ke halaman kasir. Lalu fungsi delete all atau delete semuanya, validasi user, lalu kasir trunset atau hapus semuanya, lalu redirect ke halaman kasir. Lalu ke fungsi pembayaran, validasi user, lalu mengambil kasir all atau semuanya. Jika kasirnya kosong, maka redirect kasir, gagal, transaksi gagal. Lalu ketika tidak kosong akan menggunakan fungsi try catch dengan validasi kode transaksi, total, kebayar, kembalian kode kasir. Terus tanggal sekarang, now, Asia Jakarta, formatnya YMD. Kemudian transaksi baru, lalu kita menggunakan perulang kasir as data, produknya dicari data, ID produknya. Lalu membuat detail transaksi dengan kode transaksi, produk, harga, jumlah, dan total. Lalu di transet. Lalu ketika salah atau kita catch, exception E, redirect ke halaman kasir dengan pesan gagal. Lalu ketika benar, akan redirect ke halaman kasir dengan status berhasil. Selanjutnya ada kontrol produk. Ini menampilkan indeks. Ini untuk menampilkan produknya. Dan ini untuk karbon ini untuk
validasi membuat kodenya dengan tanggal, tahun, dan bulan. Lalu ketika produknya 0, nah, maka urutnya dari 1. Ketika salah atau tidak 0, maka mengambil yang dari yang terakhir, lalu return ke indeks produknya. Lalu fungsi store adalah ketika membuat produk, kita menggunakan fungsi try catch, melakukan validasi kode nama harga, lalu membuat produk baru. Ketika berhasil, akan redirect ke halaman admin produk dengan status sukses. Ketika gagal akan redirect ke halaman admin produk dengan status gagal. Lalu fungsi edit produk akan mencari ID-nya, lalu ke produk edit. Lalu untuk update-nya ini untuk fungsi dari editnya tadi. Kita menggunakan try catch juga untuk validasi nama dan harga, lalu produk mencari ID-nya, lalu mengupdate nama harga. Lalu ketika berhasil redirect ke halaman admin produk dengan status sukses, ketika gagal akan redirect ke halaman admin produk. Lalu yang terakhir adalah destroy untuk menghapus. Selanjutnya adalah transaksi controller. Ini ada fungsi indeks ketika role-nya adalah kasir, akan mencari usernya, transaksi ketika mencari kode kasir, lalu order by atau disorting menurut tanggal dan deskripsinya. Lalu mengereturn ke halaman laporan. Lalu else atau tidak, transaksi akan order by tanggal dan deskripsi, lalu laporan indeks transaksi. Untuk show-nya akan menampilkan ke halaman laporan view. Lalu untuk print, kita menggunakan DOM PDF untuk printnya, library DOM PDF. Ini menurut ID-nya, transaksi where kode transaksi yang pertama. Lalu transaksi mencari ID transaksinya, untuk detail transaksinya mencari kode transaksi. Lalu PDF-nya lewat sebagai laporan print. Untuk totalnya, kita menggunakan karbon untuk menggunakan tanggalnya, kita parse dari tanggal sampai format tanggalnya tahun, bulan, hari. Transaksi tanggal dari sampai tanggal kita getkan. Terus semuanya kita for each data sama dengan total. Total number formatnya ini untuk format angkanya ya. Lalu PDF-nya akan meload ke halaman total print. Untuk cari menggunakan fungsi dari terus sampai tanggal sampai menggunakan karbon lagi sampai dengan format transaksi dicari between tanggalnya dari sampai tanggal sampai. Lalu akan mengembalikan view ke cari. Yang terakhir adalah fungsi user control. Ini seperti out tapi ini di halaman adminnya ketika admin memanagement usernya. User akan mencari semuanya menggunakan karbon. Ini kodenya menggunakan karbon, urutnya ketika 0, urutnya akan dimulai dari 1001. Lalu akan return view index. Untuk store ini kita menggunakan try catch, lalu validasi kode nama email password, lalu new user save ketika berhasil redirect ke halaman admin user dengan satu sukses, dan ketika gagal redirect juga ke halaman user dengan status gagal. Nah, ketika edit, kita menggunakan try catch juga, kita akan mencari ID-nya. Ketika passwordnya 0, akan meminta nama dan email untuk diupdate. Ketika passwordnya tidak 0, akan meminta nama email password untuk diupdate. Ketika berhasil, akan menampilkan ke user dan statusnya sukses. Ketika gagal, akan redirect ke halaman user dan gagal. Ke fungsi destroy atau hapus, kita mencari ID-nya, lalu kita hapus dan redirect ke halaman user dan status sukses. Nah, untuk role-nya kita menggunakan middleware role untuk memeriksa perannya.
atau role-nya. Ketika gagal akan unauthorize. Nah, middleware akan kita pakai di kernel dengan nama check role. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah model. Jadi pada model ini adalah berfungsi untuk operasi database atau interaksi antara controller dengan view ketika nanti pengguna ingin mengakses atau mengambil data. Sesuai dengan tabel ERD yang telah dibuat, di sini terdapat 4 buah tabel yang penting yang nantinya akan dibuat. Yang pertama adalah user, produk, kasir, dan transaksi. Nanti tabel-tabel ini dibuat melalui model. Nah, di sini terdapat detail transaksi, dan di sini kita tambahkan atributnya sesuai dengan yang dijelaskan pada tabel IRD. Nah, untuk detail transaksi ini ada kode transaksi, produk, harga, jumlah, dan total. Kemudian untuk database kasir ada kode transaksi, ID produk, harga, jumlah, dan total. Selanjutnya pada produk hanya terdapat kode dan nama harga. Lalu pada transaksi ada kode transaksi, total, bayar, kembalian, dan kode kasirnya. Dan untuk usernya nanti ada kode, nama, foto, email, password, dan role. Kemudian setelah semuanya dilakukan, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan migration dan migrate. Nanti setelah di migration, maka hasilnya akan masuk ke halaman atau ke folder migration. Misalnya di sini migration untuk user, maka akan otomatis terbuat. Begitupun juga database lainnya seperti transaksi, produk, kasir, dan lainnya. Nah, nanti setelah itu yang dilakukan adalah migrate, yaitu untuk memigrate database yang telah dibuat untuk menjadi MySQL. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan, terdapat tabel kasir yang terdapat ID, kode transaksi, ID produk, harga, jumlah, total. Lalu untuk produk terdapat ID, kode, nama, harga, dan transaksi. Ada kode transaksi, total, bayar, kembalian, kode kasir, tanggal. Nah, untuk selanjutnya, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke folder view. Di folder view terdapat beberapa folder. Yang pertama out, kasir, laporan, layout, produk, dan user. Di folder yang pertama berisi dashboard, login, dan register. Yang pertama dashboard. Dashboard ini menampilkan halaman dengan role admin. Selanjutnya di halaman login Blade PHP menampilkan halaman login. Dan selanjutnya ke file register Blade PHP menampilkan halaman register. Selanjutnya kita akan beralih ke folder kasir. Di folder kasir ini terdapat data produk, form pembayaran, dan indeks. Di data produk ini menampilkan data produk, nomor, nama, harga, jumlah, action. Selanjutnya di form pembayaran. Di form pembayaran ini terdapat form action yang akan diarahkan ke controller kasir bayar di fungsi kasir dan bayar. Selanjutnya kita akan beralih ke kasir index. Di halaman ini menampilkan halaman kasir. Terdapat
nama kasir, kode transaksi, subtotal. Nama produk, harga produk, jumlah, total, action. Selanjutnya kita akan beralih ke folder laporan. Di dalam folder laporan ini terdapat halaman cari, indeks, print, total print, dan view. Di halaman ini menampilkan halaman cari. Terdapat laporan tanggal, dari, sampai, cari, dan print. Nomor transaksi, kode transaksi, tanggal, kode kasir, total, bayar, kembalian, dan aksi. Selanjutnya kita akan ke halaman indeks. Di halaman ini memuat user role admin. Terdiri dari, sampai, cari. Riwayat transaksi, kemudian nomor, kode transaksi, tanggal, kode kasir, total, bayar, kembalian, dan aksi. Selanjutnya kita ke halaman print. Berikut adalah halaman source code untuk halaman print. Selanjutnya kita ke halaman total print. Di halaman ini menampilkan laporan transaksi. Ada kode transaksi, tanggal, kasir, bayar, kembalian, total. Selanjutnya kita akan beralih ke view blade. Menampilkan laporan, home, detail laporan. Terdapat nomor, kode transaksi, nama, harga, jumlah, total. Selanjutnya kita akan beralih ke folder layout. Di folder layout ini terdapat main blade. Di halaman ini menampilkan sidebar, dan navigation, dashboard, produk, penjualan, laporan, user management. Selanjutnya kita akan beralih ke folder produk. Di halaman produk ini terdapat edit, form, index. Di halaman edit menampilkan halaman edit data produk. Dengan ada kode produk, nama produk, harga produk. Kemudian tombol kembali, kemudian fungsi edit. Selanjutnya kita akan beralih ke from blade. Di halaman ini berfungsi untuk tambah data produk. Ada kode produk, nama produk, harga produk, kemudian ada tambah. Selanjutnya kita akan beralih ke indeks. Di halaman ini menampilkan data produk. Terdapat nomor, kode produk, nama produk, harga produk, dan action. Selanjutnya kita akan beralih ke user. Di dalam user terdapat beberapa file edit, form, index. Di edit, di halaman ini berfungsi untuk mengedit user. Selanjutnya kita akan beralih ke form blade. Di halaman ini berfungsi untuk menambahkan data user. Ada kode, nama, email, password. Role, pilih role, admin, kasir, kemudian tambah. Selanjutnya kita akan beralih ke index blade. Index blade ini menampilkan halaman user. Data user, tambah, nomor, kode, nama, email, role, dan aksi. Oke, sekian. Baiklah, itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.